Oke, terima kasih kepada Bapak Dewan Juri, terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan A3 report saya dengan judul menghilangkan driver supplier salah masuk loket saat registrasi inbound RMPM. Nah, biodata nama saya Mariono. Saya sebagai leader inbound RMPM, dan ini adalah A3 report saya di tahun 2021. Secara struktur organisasi, saya ada di bawah Pak Isep dan Pak Tommy, di mana manajernya adalah Pak Agung. Konsep PDCA yang kita ambil pertama adalah satu, menentukan tema, yang kedua menetapkan target, yang ketiga analisa kondisi yang ada, terus analisa sebab akibat, yang kelima adalah rencana penanggulangan, terus yang keenam selanjutnya adalah penanggulangan, yang ketujuh evaluasi hasil, yang terakhir adalah standarisasi, dan kita merencanakan proses berikutnya. Yang pertama adalah kita melakukan penentuan tema. Ini adalah prosesnya kita di proses inbound, di mana dalam proses yang terlihat kita ada dua titik masalah di proses penerimaan dokumen dari driver, dan pada saat driver menyerahkan dokumen, pada saat penyerahan dokumen ke driver. Program registrasi dan pengambilannya adalah dokumen inbound. Satu, supplier telat pada saat register. Yang kedua, supplier telat mengambil GRN. Yang ketiga adalah supplier telat setelah selesai unloading atau proses bongkar. Nah, Februari registrasi dokumen inbound, dalam problemnya registrasi dokumen inbound dari November 2020 sampai Januari 2021, yang telat register sebanyak 716 kasus atau 83,0%. Yang selanjutnya kita ambil telat register karena sebenarnya adalah ada penyebab lain, yaitu macet, tapi karena ini di luar kendali kita, jadi kita mengambil kasus yang supir salah masuk loket. Nah, ini juga bagian dari MAR kita, di mana kita punya target untuk menurunkan atau reduce lead time proses. Terus langkah selanjutnya adalah langkah yang kedua, kita menetapkan target, di mana terlihat bahwa dari November 2020 sampai Januari 2021 ada sebanyak 240 kasus, dan pada April 2021 kita menetapkan kasus tersebut 0. Terus analisa kondisi yang ada, kita melihat dari sisi material, mesin, metode, man, dan environment. Kita lihat ada yang tidak unconform adalah di man, di mana driver tidak mengetahui secara pasti loket inbound dan loket outbound RMPM. Nah, untuk penyebab analisa sebab akibatnya, kita memakai teknik fishbone diagram, di mana root cause-nya dari tidak ada secara urut-urutannya. Pada akhirnya kita melihat bahwa ada identitas loket itu tidak terlihat, di mana itu ada disebabkan karena tidak ada pembeda antara loket inbound RM dan loket inbound PM. Nah, yang langkah selanjutnya adalah perencanaan penanggulangan. Dari root cause tidak adanya loket, tidak ada identitas di
loket inbound RMPM, perbaikan yang kita lakukan adalah membuat petunjuk loket. Kenapa kita melakukan itu? Karena tidak ada agar tidak ada keterlambatan proses karena supir salah loket. Nah, siapa yang melakukan? PIC-nya adalah saya sendiri. Batas waktunya adalah di April 2021. Lokasinya di inbound RMPM. Detail kita yang melakukan adalah membuat identitas loket, di mana dibutuhkan biaya sebesar 100.000 dan dengan usaha yang kecil dan waktu yang bisa kita capai pada April 2021. Yang keenam, langkah selanjutnya adalah penanggulangan. Kita melakukan detail activity, di mana ini yang pertama, ini adalah bagian dari MAR di tahun 2021. Kita melakukan koordinasi dengan atasan. Terus desain stiker loket outbound seperti yang terlihat di samping tadi. Dan yang ketiga adalah membuat request untuk meminta dananya. Yang keempat adalah printing dan eksekusi label identitas. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi hasil, di mana dari 240 dokumen yang salah masuk dari November 2020 sampai dengan Januari 2021, pada bulan April kita sudah tercapai 0, tentunya dengan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi, ada faktor quality. Nah, secara quality dokumen RMPM sebelumnya itu terjadi kesalahan masuk di proses loketnya, yang selanjutnya tidak ada proses kesalahan tersebut lagi. Secara delivery ada 15 menit per dokumen, karena pada saat penyerahan dokumennya kadang-kadang ditinggal begitu saja, terus ada proses pemanggilan yang berulang-ulang, sehingga kita secara average ada 15 menit. Dan dengan perbaikan ini kita melakukan analisa rata-rata 3 menit. Nah, secara safety, driver selalu selalu diingatkan untuk menjaga melakukan prokes dengan melakukan sanitasi dan melakukan penggunaan masker dengan benar. Nah, secara moral, admin inbound kesel karena dokumen salah. Jadi pada saat meriksa dokumen salah, dan setelahnya kita tidak ada proses itu lagi. Nah, secara productivity pengerjaan dokumen, kalau tadi ada 15 menit, tapi kalau secara productivity ternyata ada rata-rata average 5 supplier per jam sebelumnya. Setelah kita melakukan proses improve, penyelesaian dokumen adalah 20 supplier per jam, karena kita ngomongnya 3 menit dibagi 60. Nah, untuk analisa kondisi setelah improvement, yang pertama, dari solusi yang terpilih kita membuat identitas tersebut berpotensi rusak karena peletakannya ada di luar loket, jadi masih terpapar sinar matahari dan angin luar. Yang kedua adalah driver tidak mengetahui jika salah masuk pintu, jadi masih ada kemungkinan dia masuk ke pintu 2. Nah, preventive actionnya dari yang salah, identitasnya pudar, kita melakukan proses penggantian, tapi ini cenderung agak tahan lama, jadi secara biaya mungkin akan lebih ringan. Nah, corrective actionnya kita melakukan perawatan, dimana kalau ini kotor kita lap dan lain sebagainya. Terus dari salah masuk pintu dokumen yang kedua itu, kita memberikan informasi ke security tentang jadwal kedatangan. Nah, corrective actionnya adalah kita melakukan edukasi kepada security sehingga tidak terjadi kesalahan tersebut. Nah, yang ke-8 adalah melakukan standarisasi dan tindak lanjut, di mana kita yang lakukan adalah standarisasi identitas loket,
ya, kita sudah pasang dan kita aplikasikan. Nah, tindak lanjutnya adalah kita akan melakukan mempercepat penyajian laporan bulanan inbound RMPM. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.